Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, awalan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia limpahan nikmat yang tiada henti kita rasakan, dan kita hanya diwajibkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembalikan nikmat tersebut kepada Allah dalam bentuk ketaatan, dan kita menerima dengan lapang dada berbagai macam nikmat yang datang kepada kita yang tidak mungkin tertukar, nikmat-nikmat yang kemudian kita rasakan, kita gunakan, kita banggakan, dan semata-mata ini adalah satu keutamaan yang Allah miliki, bahwa ia adalah satu pemilik anugerah dan keutamaan yang besar yang kemudian Allah bagikan kepada kita semua dalam berbagai macam bentuk nikmat yang kita dapatkan. Salat dan salam semoga selalu tercurah pada qudwah kita, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita dinul Islam, memberikan kepada kita contoh teladan dan panutan dari perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian kita memiliki panduan dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Walaupun beliau sudah lama meninggalkan kita, namun kita dapati banyak sekali dokumen dan catatan-catatan perihal kehidupan beliau yang ditulis oleh para ulama maupun orang-orang yang hanya ingin mengetahui kehidupan beliau, dan seolah-olah kita merasa bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara kita. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian Mashuda pada hari ini, dan sangat berbahagia kami bisa hadir di sini untuk menyampaikan materi yang sedikit yang kami punya. Dan alhamdulillah di sini hadir juga para guru kita, para asatidz kita, Haji Taswin, Pak Baklawi, Pak Haji Nasruddin, juga Ustadz Erwin, ahlan, dan kepada seluruh jamaah Masjid Darul Arqam. Hadirin sekalian, yang kami sampaikan ke panitia kajian Mashuda adalah tema tentang budaya literasi dan perintahnya dalam agama kita atau dalam Al-Quran. Awalan kami ingin menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu, bahwa kita ketahui keberadaan kita atau tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Allah menghadirkan kita di dunia dengan tujuan tersebut. Ini disampaikan dan kita semuanya hafal ayatnya. Yang kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan para utusan, yakni nabi dan rasul. Yang nabi dan rasul ini juga membawa kitab suci, kitab bacaan, yang kemudian kita juga mendapatkan akses untuk membacanya. Kalau kita umat Islam, nabi kita, rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW, dan kitab suci kita adalah Al-Quran.
Jadi kedua komponen itu Allah berikan kepada kita untuk menggenapi tujuan kehadiran kita di muka bumi, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini frame atau bingkai kehidupan kita yang tidak boleh kita lupa. Jadi tujuan penciptaan kita semua adalah beribadah kepada Allah. Yang kita ibadahi Allah itu di dunia, dan kita dapati kehidupan dunia ternyata ya seperti yang kita dapati. Ada sedihnya, ada senangnya, ada tangisnya, ada tawanya, ada bangganya, ada kecewanya. Yang itu semua Allah bungkus dalam bentuk ujian yang senantiasa datang kepada kita selama kita hidup di dunia. Namun jangan sampai kemudian kebanggaan-kebanggaan kita terhadap dunia yang kita peroleh, hartanya, ilmunya, kedudukannya, ya segala sesuatu yang Allah berikan selama kita hidup di dunia, ataupun kekecewaan kita terhadap perilaku orang, terhadap perilaku mungkin sebagian dari kelompok masyarakat, atau hal-hal yang membuat kita kecewa, merubah orientasi kita lupa bahwa tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang dengan kebanggaannya kemudian berubah orientasinya, bahwa dia merasa cukup dengan kebanggaannya, dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dakwah Islam, tidak lagi bergabung dalam kajian-kajian, dalam majelis-majelis ilmu. Atau mereka yang merasa kecewa dengan dunia, putus asa, bertanya kepada Allah mengapa begini, mengapa begitu, yang kemudian mengganggu ya orientasi tujuan dari ibadah mereka yang seharusnya mereka faham di awal bahwa tujuan penciptaan ia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal itu sebagai pendahuluan. Nah, kemudian kembali kepada literasi ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah di sini ada Pak Haji Nasruddin nih, guru bahasa Indonesia ya. Jadi rujukan kita juga di MUI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi itu memiliki dua komponen. Yang pertama kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua adalah kemampuan menggunakan informasi. Jadi kalau sekarang nggak perlu punya kamus ya untuk cari artinya, karena ada di artificial intelligence ya, tinggal dicari aja, dia akan memuat banyak sekali informasi, sehingga sekarang itu betul-betul kita dimudahkan ya dari segi positifnya kalau kita mau membaca, menelaah dan mengakses. Jadi dua komponen, yang pertama adalah kemampuan membaca dan menulis. Ya ini insya Allah kita semuanya pasti mampu gitu ya, dan bisa. Yang kedua adalah kemampuan untuk mempergunakan informasi. Kemudian kalau kita tarik kepada kekinian tentang literasi, maka di sana disampaikan literasi itu adalah kemampuan untuk mengakses informasi, memahami informasi, dan mengelola informasi tersebut gitu. Jadi mengakses, memahami, dan mengelola ya, karena hadirin sekalian, amaliyah kita, gerak tubuh kita ini kan semuanya berdasarkan informasi yang kita terima ya kan, dan itu kan berjalan terus menerus masuk ke dalam kepala kita, diolah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal. Dengan akal itu kita bisa memahami informasi-informasi yang datang pada kita sejak kecil, sejak kita kanak-kanak ya, dengan tahapan-tahapan akal yang kemudian terus ya, disempurnakan kita ketika dewasa, maka kemudian kita beramal dan bergerak gitu. Kemudian kita mengambil keputusan, kemudian kita melakukan ini dan melakukan itu berdasarkan informasi yang masuk kepada kita. Nah, yang kita dapati sekarang di masa ini ketika era digital sudah semakin berkembang, arus informasi tidak lagi bisa dibendung ya, melalui kanal-kanal yang kita punya, HP yang kecil itu
memuat informasi yang demikian banyak. Kita banjir oleh informasi, ya bahkan saking banjirnya kita nggak sempat menelaah dan membaca semua, karena postingan itu kalau ditinggal seharian ya, HP lupa bawa misalnya, itu udah numpuk. Nah kita nyekrolnya tuh suka capek gitu ya, kalau ketinggalan informasi ke atas jauh gitu, saking menumpuknya. Kemudian fakta yang lain adalah tidak semua informasi itu ternyata benar, ada juga informasi yang salah. Dan parahnya lagi, ada yang sengaja mengirimkan informasi yang salah, yang kita sebut hoax ya. Dan memang ada hal-hal seperti itu, dan kita pahami ini adalah sebuah industri. Jadi informasi sudah menjadi industri dan di negeri kita. Kalau kami pernah mendengar kawan-kawan wartawan, ya wartawan kan macam-macam juga ya, kayak kita juga ya. Ya, ada mereka yang memang sangat suka berita buruk, ya karena bad news is good news, ya itu lebih menjual, lebih tertarik. Ya, kita pun kayaknya kalau baca berita yang nyerempet-nyerempet bahaya itu lebih seru gitu, daripada berita-berita yang mengapresiasi keberhasilan, berita-berita positif, berita-berita prestasi gitu kan, rasanya biasa, normatif kita bilang begitu. Tapi kalau berita-berita yang kira-kira nyerempet-nyerempet ya tentang hal cacat, aib, kebobrokan, itu ketika kita seru gitu. Ya bisa juga karena didasari oleh sikap kritis kita, dan itu bagus gitu ya. Bisa juga karena didasari oleh sikap kita yang memang kadang suka berita-berita seperti itu gitu. Padahal seharusnya kita senantiasa seimbang ya dalam membaca berita-berita yang masuk kepada kita, karena apa yang kita baca adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan adalah apa yang kita tindakan atau kerjakan. Jadi itulah literasi yang terjadi pada masa kini. Dan kita sebagai orang Islam, jika kita kembali kepada pendahuluan tadi, maka sebenarnya Al-Quran tidak meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran sebagai kitab panduan dan menjadikan Rasul sebagai panutan atau teladan, sudah betul-betul memberikan penyelamatan atau memberikan langkah-langkah yang baik supaya literasi kita itu tidak sampai merusak gitu. Karena betapa banyak orang-orang yang mereka memahami agama ini dengan literasi yang salah, sehingga yang muncul adalah ya emosional, buruk sangka, ya, kemudian berpecah belah dan seterusnya. Padahal tidak seperti itu gitu ya. Seharusnya agama ini mencerahkan kita gitu. Harusnya agama ini membuat kita lebih berpandangan jernih ya terhadap saudara kita sesama orang beriman, kemudian terhadap permasalahan-permasalahan yang datang kepada kita atau kepada masyarakat kita, kepada jamaah kita dan seterusnya. Jangan kemudian kita mendahulukan emosi kita disebabkan karena kita salah dalam mengakses, memahami dan mengelola tadi ya, meliterasi apa yang datang kepada kita semua. Nah, hadirin sekalian, kita masuk kepada perintah dalam agama kita Al-Quran atau dalam kitab suci kita Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam banyak ayat di Al-Quran, agama kita adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan ya, sangat menghargai ilmu, dan ia dijadikan fondasi keimanan kita ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keimanan yang kita dapatkan sekarang itu adalah hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena ilmu kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kemudian kita bisa mengakui bahwa ya Allah sebagai Tuhan yang patut disembah, yang menurunkan Al-Quran, yang mengutus para nabi dan rasul, yang tujuan itu semua adalah agar kita beribadah. Adapun serba-serbi yang kita alami selama kita menjalani proses ibadah yang panjang tersebut, yakni kehidupan, adalah bagian dari ujian ya, untuk menguji konsistensi kita, istiqomah kita, apakah kita betul-betul seorang
yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an ini adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ya, misalnya Allah menyampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, kemudian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Gitu kan. Kemudian tanyalah kepada ahli dzikir atau orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Allah juga tadi di awal ya, mengangkat derajat orang yang beriman dari ilmu ya beberapa derajat daripada mereka yang tidak berilmu. Kemudian bahkan persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap keesaannya pun ya, mengajak orang-orang yang berilmu. Ya. Allah menyampaikan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Allah bersaksi bahwa hanya tidak ada Tuhan selain Dia, begitu juga para malaikat dan orang-orang berilmu. Jadi luar biasa kedudukan ilmu dalam agama kita, luar biasa kedudukan ilmu dalam risalah kita, ya, sehingga kemudian atas dasar ilmulah kita memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua. Jadi selain kita menganggap hidayah itu datang kepada kita memang Allah berikan, sebab yang kedua karena hidayah itu memang dipahami oleh yang bersangkutan. Gitu. Jadi ilmu apa? Yaitu ilmu ketika dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu kan seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau seseorang punya jiwa yang meninggi terus gitu ya, dengan kesombongan yang dia punya, ya tidak mungkin air mengalir dari tempat rendah ke tempat yang tinggi gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kepada siapa hidayah ini diturunkan, yakni kepada mereka yang memang berserah, berpasrah, melapangkan dadanya untuk hidayah yang kemudian Allah berikan kepadanya hidayah. Dan ini juga berlaku kepada kita semua, orang-orang yang Islam sejak lahir. Bagaimana hidayah itu harus kita pelihara, ya, senantiasa kita pelihara. Karena kalau tidak, ya semisal ya kita juga akan kehilangan orientasi dalam hidayah kita. Ini makna Al-Fatihah yang sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim, yaitu tadi salah satunya adalah supaya hidayah ini terus kita pelihara dengan amaliyah kita, dengan ilmu yang kita cari, ya, sehingga kemudian ia terpelihara. Karena kehidupan itu kan terus berjalan ya. Kami sampaikan tadi kadang keadaan-keadaan yang menimpa kita itu mengganggu orientasi kita ya terhadap penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian agama ini juga mengajarkan kepada kita ketika kita mendakwahkan Islam, mendakwahkan agama ini harus juga dengan ilmu juga. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manit taba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku dan aku menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Basirah itu maknanya adalah hujjatun wadihah atau hujah yang terang benderang, ya, alasan yang kuat, ya tentu ini didapati dengan ilmu, didapati dengan ilmu yang kita miliki, kita mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, kemudian kita juga dapati satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, ini taraktu fikum amrain lan tadillu an tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Bahwa yang kita dapati Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita dua hal yang tidak akan mungkin kita tersesat jika kita berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, atau yang digambarkan oleh para ulama sunnah ini hadis maksudnya. Nah, yang pertama Al-Qur'an, ia adalah kitab yang betul-betul Allah jaga kemurniannya.
ya Allah Subhanahu wa taala jaga keabsahannya, validitasnya. Ya, kalau yang kedua hadis ini pembahasannya mungkin nanti berbeda karena kita dapati hadis riwayatnya itu juga berbeda-beda. Ada yang sahih ya, kalau dari segi riwayat ada yang mutawatir, ada yang ahad, ya ada juga hadis yang sahih, ada juga yang dhaif, bahkan yang maudhu ya. Tapi kalau Al-Qur'an adalah kitab yang Allah jaga validitasnya, Allah jaga keasliannya, keabsahannya, sehingga tidak mungkin ia ditemukan cacat di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi kita dengan literasi yang kita punya tadi, yang kalau kita tidak bisa mengakses informasi yang baik, memahami dan mengelolanya, maka akan kita dapati ya banyak sekali persoalan yang kita alami ya, salah dalam memahami agama ini atau salah dalam memahami persoalan yang menimpa kita, sehingga kemudian ya kita juga akan salah dalam mempersepsikan segala sesuatu. Maka hendaknya orang-orang beriman, orang Islam ya kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada literasi Al-Qur'an gitu. Bahwa ia adalah kitab yang betul-betul Allah jaga kemurniannya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Coba kita meliterasi kembali Al-Qur'an yang kita punya gitu. Ya, bagaimana ayat-ayat di dalamnya menjelaskan segala sesuatu, ayat di dalamnya memberikan kepada kita contoh-contoh dengan perumpamaan-perumpamaan yang jika kita mau meluangkan waktu, kita baik kita bertanya kepada ahlinya maupun kita menelaah sendiri bagi yang memiliki kemampuan atau punya kapasitas, maka insya Allah kita akan selamat dari perilaku literasi yang salah, perilaku literasi yang kemudian malah menimbulkan persoalan yang kita hadapi. Nah, inilah hadirin sekalian, bagaimana persoalan literasi yang Allah sudah berikan kepada kita dalam Al-Quran. Bahkan disebut ketika awal ayat yang diterima oleh Rasulullah SAW sebagai wahyu yang mendaulat beliau atau yang menjadikan beliau sebagai seorang nabi adalah suratul Al-Alaq. Disampaikan Iqra ya, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan ini perintah baca itu awal datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana kita bukan hanya membaca. Ya, membaca itu kan nanti ada levelisasinya. Ada membaca sekedar membaca, ya dia paham apa yang bahasa yang dia baca. Ada yang membaca kemudian dia bisa memahami ide dan gagasan dalam bacaan. Ada bacaan yang dia paham gagasan dan dia bisa mempresentasikan kembali. Maksudnya dia olah itu dalam benaknya, dia presentasikan. Ada juga yang dia mampu presentasikan dan dia mampu komparasi dengan bacaan-bacaan sebelumnya, sehingga dia bisa meramu atau menyimpulkan bacaan-bacaan dia yang banyak, dan dia akan menemukan itu tadi kebenaran-kebenaran yang terbukti gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah satu hal yang sewajarnya kita miliki gitu sebagai orang Islam, atau kita melihat entitas yang lebih kecil lagi, ya kita sebagai aktivis pergerakan Muhammadiyah adalah orang-orang yang tercerahkan, orang-orang yang membaca dengan dalam, orang-orang yang tidak buru-buru atau serampangan dalam menyimpulkan informasi. Ya, kadang kita baru baca judul aja gitu ya, kita langsung nge-share gitu ya. Kan itu berlomba tuh dalam diri kita antara memahami informasi secara sempurna atau menjadi orang pertama yang nge-share karena takut ketinggalan gitu. Nah, ini hendaknya kita kan begitu, hasrat kita ya ingin jadi orang pertama, ternyata yang di-share hoax sih, akhirnya malu juga gitu ya. Nah, hendaknya kita tidak demikian. Ketika kita mendapati satu informasi, ya Allah menyampaikan misalnya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu,
Ini kan kaidah yang kita pahami bahwa ketika wahai orang-orang beriman, ketika datang kepada kalian informasi dari orang fasik gitu ya, maka hendaknya kita mengkonfirmasi, mentabayun. Ini kan sekarang begitu, informasi datang kepada kita, tidak kita minta atau kita minta, itu kan datang demikian banyak. Maka hendaknya sebelum kita men-share berita tersebut, kita telah dulu, kita timbang dulu apakah ini berita yang patut di-share kembali atau tidak, apakah ini kalaupun di-share tepat waktunya di-share atau tidak, apakah ini sebenarnya berita yang tidak perlu di-share karena umumnya orang tahu, atau apakah ini kalaupun di-share ada pihak-pihak yang kira-kira terganggu dengan sharean tersebut. Kalau jadi panjang ya, sebenarnya panjang itu karena kita belum terbiasa dengan model literasi seperti itu gitu. Nah, ini dalam agama kita itu diajarkan, jangan sampai kita menjadi super share ya, semua yang sampai kita share ya, bukan rajin ya bukan rajin ya, tapi latah ya, share. teruskan gitu, perintahnya gitu kan, teruskan berkali-kali, kadang gitu kan. Makin senang tuh kita kalau teruskan berkali-kali, berarti itu berita terus disampaikan. Hadirin sekalian, terakhir kami ingin menyampaikan, hendaknya kita kembali kepada literasi yang benar, literasi yang dalam. Kita punya tahapan-tahapannya, kita punya ilmunya, dan hendaknya kita, walaupun banyak masyarakat Indonesia yang masih seperti itu, kalau entitas yang lebih kecil lagi organisasi kita di Muhammadiyah, hendaknya kita jangan seperti itu gitu, sehingga nanti kita akan menjadi rujukan kalau mau baca sesuatu, bacalah yang di-share oleh kawan-kawan Muhammadiyah, karena pasti itu validitasnya udah diuji gitu. Kalau orang yang lain ya mudahan juga bisa perilakunya begitu ya, kalaupun tidak ya kita memahami, karena daya tangkap seseorang itu memang berbeda-beda gitu. Jangan sampai kita sebagai aktivis gerakan dakwah ikut-ikutan share sesuatu yang malah membuat ya kondisi porak-poranda gitu, misal gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua, meliterasi kembali agama kita, karena ia adalah pencerahan, karena ia adalah jalan keluar, ia adalah sesuatu yang sudah Allah berikan langkah-langkahnya. Hendaknya kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan kita selamat dari perilaku yang menyebarkan ya segala sesuatu yang kita dapatkan. Ya, cukuplah seseorang dikatakan berdusta apabila ia menyampaikan dari semua yang dia dengar ya, tanpa dulu dia cross check kebenarannya. Hadirin sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan, mengingatkan diri kami pribadi, karena kita semua punya HP gitu ya, dan kita sangat potensial yang merugikan diri kita atau orang lain dengan share-sharean yang bisa jadi kita kurang bijak dalam meliterasi diri kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanillahu biyakum ajmain wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.